Halo semuanya, apa kabar? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Now You See Me, sebuah film bergenre thriller tentang aksi ilusionis yang disutradarai oleh Louis Leterrier. Film Now You See Me rilis pada tahun 2013 dengan durasi 115 menit. Film ini dibintangi oleh Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, dan masih banyak lagi. Film akan berfokus kepada seorang FBI yang memburu para pesulap sekaligus pelaku perampokan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pesulap bernama Daniel Atlas. Ia adalah ahli dalam memainkan kartu. Setelah itu, Daniel meminta salah satu penonton untuk mengingat kartu yang sedang ia acak. Dan inilah kartunya. Scene lalu berpindah kepada seorang ahli hipnotis dan pandai membaca masa lalu seseorang yang bernama Merit McKinney. Lalu ia menghipnotis seorang wanita di sana dan membongkar rahasia suami dari wanita tersebut. Merit pun terlihat merampas sedikit uang milik pria itu. Lalu di New York, ada seorang pemuda bernama Jack Wilder. Ia adalah ahli dalam kecepatan tangan. Kemudian ia melakukan trik pembengkok sendok, namun aksinya digagalkan oleh seseorang. Jack pun kalah taruhan di sana. Merasa kesal, Jack lalu mengambil dompet pria tersebut. Kemudian scene berlanjut di mana ada seseorang perempuan yang bernama Henley Rivers yang sedang melakukan atraksi berbahayanya. Ia dimasukkan ke dalam akuarium dengan tangan terborgol. Dan 1 menit kemudian, ikan piranha yang ganas pun dimasukkan bersama Henley di dalam. Tak lama kemudian, air di akuarium itu pun berubah menjadi merah. Orang-orang pun mengira ia telah gagal. Tak lama setelah itu, Henley pun muncul di tengah-tengah penonton. Dan tanpa kita sadari, di setiap penampilan mereka berempat, ada seseorang yang misterius sedang memperhatikan mereka. Tak lama dari itu, masing-masing dari mereka pun mendapatkan sebuah kartu bertuliskan alamat. Dan akhirnya mereka berempat pun bertemu di suatu tempat, di mana tempat itu adalah alamat yang tertulis di kartu mereka masing-masing. Yang ternyata Daniel dan Henley mereka sudah saling kenal. Dan tak lama kemudian datanglah Jack, yang merupakan penggemar dari Daniel. Jack yang alih dalam mencuri pun membuka pintunya. Kemudian mereka berempat pun masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah, mereka menemukan sebuah surat dan sekuntum mawar. Kemudian Henley pun menaruh mawar itu ke dalam botol yang berisi air. Ternyata air di botol itu bocor dan mengalir ke sebuah simbol. Tak lama setelah itu, di sana muncul sebuah proyektor yang amat sangat menakjubkan. Scene lalu berpindah 1 tahun kemudian, di mana mereka berempat sudah menyusun rencana dalam 1 tahun untuk melangsungkan atraksi sekaligus merampok bank. Dan akhirnya pertunjukan mereka pun akan segera dimulai. Akan tetapi, aksi keempat pesulap tersebut direkam oleh Thaddeus Bradley. Bradley ini juga merupakan pesulap yang terkenal dahulu. Pertunjukan pun dimulai. Mereka mengacak penonton yang ada di sana dengan cara meminta penonton mengambil bola yang bertuliskan nomor kursi dari penonton tersebut. Dan nomor kursi penonton yang teracak adalah B513,
yang bernama Ethan. Lalu Ethan pun diminta naik ke panggung. Dan sembari temannya mengobrol, Merit langsung menghipnotis Ethan yang baru aja naik ke panggung. Dari kejauhan, Bradley pun mengamatinya. Kemudian Jack memasang helm penjelajah waktu, dan Daniel memintanya mengambil kartu, lalu ditandatangani oleh Ethan. Setelah itu, alat penjelajah waktu pun dimunculkan, dan Ethan pun masuk ke dalam, dan alat itu lalu diaktifkan. Seketika itu, Ethan pun menghilang, lalu ia muncul kembali di sebuah berangkas yang berisi uang yang sangat banyak jumlahnya. Lalu Ethan pun menaruh kartu yang udah ia tanda tangani di sana. Kemudian Daniel memintanya menekan tombol di helmnya itu. Seketika itu pun, uang di sana tersedot dan bermunculan di panggung. Dan saat pihak bank membuka berangkasnya, benar saja uang mereka sudah lenyap. Setelah mereka perform, mereka ini pun ditangkap oleh FBI yang dipimpin oleh Dylan Rhodes. Saat dibawa oleh FBI, mereka terlihat menikmati momen itu. Dylan sendiri dibantu oleh Interpol yang bernama Alma Dray. Setelah itu, Dylan dan Alma menginterogasi Ethan. Tentu saja mereka tidak mendapatkan informasi apapun, karena Ethan masih dalam pengaruh hipnotis Merit. Lalu mereka pun lanjut menginterogasi Merit yang ahli hipnotis ini. Dengan gayanya yang dekil, Merit pun membaca pikiran mereka. Mereka juga gagal mendapatkan informasi dari Merit. Lanjut, di mana Dylan dan Alma menginterogasi pesulap paling terkenal di grup The Force Horsemen, yaitu Daniel Atlas. Dengan kesombongannya Daniel, ia pun mengejek FBI dan Interpol dengan kata idiot. Dengan angkuh, Daniel minta mereka memburunya karena merasa ia lebih di depan dibanding FBI. Tidak tahan sama kesombongan Daniel, Dylan pun bangun dari tempat duduknya. Dan seketika itu pun borgolnya berpindah ke tangan Dylan. Dan terlihat juga Daniel sedang memasukkan sesuatu di saku belakangnya. Dan keempat pesulap ini pun dibebaskan karena tidak punya bukti yang cukup. Setelah itu, mereka pergi menemui Bradley sang pesulap legendaris itu. Bradley menceritakan 30 tahun lalu ia berhasil menyingkirkan saingannya yang bernama Lionel Shaik yang tewas tenggelam di Sungai Hudson. Tak lama dari itu, Bradley pun membongkar trik yang merampok bank tadi. Dylan diminta pakai helm teleport, dan benar saja Dylan pun masuk ke dalam berangkas. Dan ternyata berangkas itu posisinya berada di bawah panggung. Bradley juga membongkar cara mereka memilih penonton. Mereka ini sudah mengincar Ethan dari awal. Lalu mereka pelajari kehidupannya. Dan dengan sengaja menukar bola yang dipilih oleh penonton seolah murni dipilih secara acak. Dan juga membongkar bagaimana cara mereka merampok bank yang sebenarnya, yaitu dengan cara menyusup dan menghipnotis supirnya itu. Scene lalu berlanjut di mana mereka berempat sedang di dalam jet pribadi milik Arthur Tressler menuju Paris yang nantinya akan mereka melakukan perform keduanya. Arthur ini adalah orang yang membiayai semua perform mereka. Daniel pun menebak masa lalu Arthur yang ternyata itu semuanya salah. Dylan dan Alma pun sudah tiba di Paris. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk memburu para pesulap itu. Setelah itu, Arthur pun mencoba meminta Bradley agar tidak membocorkan trik sulap 4 penunggang kuda tersebut. Dan malamnya, Bradley mendatangi 4 pesulap itu.
Dan Merritt yang dekil pun mengejeknya dengan melihat masa lalu Bradley. Dan setelah itu, Bradley diusir sama Daniel dengan trik kartunya. Dan pertunjukan kedua mereka pun dimulai. Akan tetapi, kehadiran Dylan dan Alma sudah diketahui oleh mereka. Dan satu persatu mereka melakukan triknya masing-masing. Daniel dengan trik menghilangkan kelinci, sedangkan Henley mengubah kelinci menjadi topi. Dan ada Merritt yang menghipnotis 12 penonton menjadi penjaga belakang pemain football. Sedangkan Jack melempar kartu ke pensil yang dipegang oleh penonton. Kemudian Merritt menebak jumlah rekening dari beberapa penonton, dan semuanya itu benar. Setelah itu, ia minta semua penonton menaruh amplop di dahi mereka masing-masing dan berfokus sama uang di rekening mereka. Sebelum lanjut ke trik selanjutnya, mereka pun mempersilahkan donaturnya naik ke atas panggung. Arthur pun sudah disiapkan amplop, dan di sini amplop milik Arthur nggak nanggung-nanggung. Begitu juga dengan saldo di rekeningnya. Setelah itu, Merritt meminta penonton senterin amplop mereka masing-masing. Tidak lupa juga punya Arthur sudah disiapin senter juga, tentu saja dengan ukuran yang sesuai. Seketika itu juga, uang milik Arthur berkurang $70.000 dan berpindah ke amplop salah satu penonton di sana. Dan lagi-lagi uang milik Arthur berpindah $280.000 ke penonton yang lain. Setelah itu, mereka pun ngasih tahu bahwa penonton di sana semuanya adalah orang-orang yang terpilih, yaitu orang-orang yang membeli asuransi dari perusahaan yang sama, yaitu perusahaan asuransi milik Arthur. Dan seketika itu pun, semua penonton di sana dikagetkan dengan rekening mereka yang bertambah secara misterius. Merasa itu adalah sebuah perampokan, Dylan pun mengejar mereka. Namun sayangnya, Dylan dicegat oleh penjaga belakang yang sudah dihipnotis Merritt tadi. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi di sana. Lalu Daniel berlari ke dalam keramaian. Akan tetapi, ia diikutin sama Alma. Dan Alma pun menodongkan pisau ke Daniel. Akan tetapi Alma tidak bisa menembaknya. Karena Daniel ini bukan penjahat bersenjata. Dan Dylan pun terus-terusan mengejar Daniel sampai masuk ke dalam salah satu gedung. Dengan pelacak, Dylan sangat yakin mengira Daniel bersembunyi di kamar mandi. Namun saat dibuka, tidak ada apa-apa di sana. Dan ternyata Dylan melacak dirinya sendiri. Dan mereka lagi-lagi kehilangan 4 pesulap itu. Setelah itu, Arthur menuduh Bradley bekerja sama dengan 4 penunggang kuda itu dan meminta Bradley bekerja untuknya dengan cara menghancurkan mereka berempat. Esok harinya, Dylan pun mengetahui ternyata selama ini HP-nya diganti dan disadap oleh Daniel pada saat ia menginterogasi Daniel di ruangan. Dan Dylan juga sadar bahwa Daniel lebih di depan dibanding mereka. Dan FBI pun sudah melacak HP-nya Dylan yang dipegang Daniel saat ini. Dan di sisi lain, Daniel yang udah tahu mereka dilacak pun bersiap diri untuk kabur. Tetapi Jack disuruh bakar semua informasi yang berisi rencana perampokan itu. Dan Jack juga dijadikan pengalihan. Seketika itu, FBI sudah mengepung apartemen mereka. Daniel, Henley, dan Merritt keluar dari pintu belakang dan kabur dengan taksi. Tetapi di belakang sudah ada Bradley yang menunggu mereka. Setelah itu, FBI menemukan Jack sendirian di sana. Jack pun berhasil melumpuhkan anak buah dari Dylan. Dan saat Jack berhadapan dengan Dylan,
Jack juga berhasil menipunya dengan trik dan kabur melalui terowongan sampah. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sana, dan Jack kabur dengan mobil polisi. Akan tetapi, Alma yang sudah standby pun menjemput Dylan. Jack pun berusaha meloloskan diri dari kejaran FBI itu. Tak lama dari itu, mobil Jack pun terguling di sana. Dan naasnya, mobil itu meledak sebelum sesaat Dylan berhasil mengeluarkan Jack. Dan satu-satunya saksi di genggaman Dylan pun kini sudah tiada. Setelah itu, Dylan terlihat sedang teleponan dengan Bradley. Saat itu, Bradley mencurigai Alma sebagai penunggang kuda kelima. Di samping itu, tugas Dylan diambil alih oleh agen lain karena dianggap nggak becus. Dan juga ia terlihat bertengkar dengan Alma. Sepertinya Dylan percaya kata-kata Bradley barusan. Setelah itu, Dylan dan bosnya pergi ke gudang untuk melihat brankas miliknya. Dan ternyata brankasnya sudah tidak ada di sana, karena bosnya sendiri yang perintah anak buahnya untuk memindahkan brankas itu. Dan ini adalah ulahnya Merit, yang mampu menghipnotis hanya lewat telepon. Lalu mereka pun membuntuti truk yang angkut brankas itu, dan berharap penunggang kudalah yang akan menerima brankas itu. Sesampainya di tujuan, Bradley juga terlihat berada di sana. Setelah itu, brankasnya pun dibuka, dan isinya cukup mencengangkan. Di dalam hanya berisi balon saja. Lagi-lagi FBI dikerjain sama mereka. Dan pertunjukan terakhir penunggang kuda akan segera dimulai. Akan tetapi, kali ini mereka hanya bertiga. Saat itu juga FBI langsung memburu mereka. Sedangkan Dylan diajak Alma untuk ke arah yang berbeda. Saat sampai di atas gedung, mereka bertiga langsung ditangkap oleh FBI. Dan ternyata yang mereka tangkap itu hanya boneka sebagai pengalihan. Dan yang asli pun muncul di sisi lain. Mereka bertiga pun melompat dari gedung itu, seolah ingin melarikan diri. Saat mereka melompat, seketika itu juga mereka berubah menjadi uang yang berserakan di mana-mana. Dan ternyata itu adalah uang palsu. Setelah itu mereka pun menghilang dari gedung itu. Dan saat Bradley mendekati mobilnya, ia pun dikagetkan dengan uang di dalam mobilnya. Dan Bradley pun ditangkap oleh polisi karena tuduhan merampok bank. Dan saat Dylan mengunjungi Bradley di penjara, Bradley pun membongkar trik penunggang kuda yang menukar brankas di gudang dengan cara memasang cermin yang memantul, seolah brankasnya sudah hilang. Sekaligus membongkar kematian Jack Wilder yang sudah mereka tukar mobilnya, dan juga pengendara di dalam dengan jenazah yang ada di rumah sakit. Dan benar saja, Jack masih hidup sampai saat ini. Di tengah-tengah Bradley bercerita, Dylan menghilang dari selnya itu. Dan faktanya, Dylan adalah dalang di balik semua perampokan ini. Ia juga menjelaskan mengapa Arthur yang ia rampok. Karena Lionel Sheikh adalah ayah dari Dylan, yang juga merupakan nasabah dari perusahaan asuransi Arthur, yang menolak klaim asuransinya. Dan yang menyimpan uang asuransinya itu adalah Bank Paris, yang juga ia rampok. Dan yang terakhir adalah menjebak Bradley yang sudah membongkar trik Lionel Sheikh sehingga membuat Lionel tewas di Sungai Hudson. Dan cerita pun selesai.